Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya semua? Semoga hari ini anak-anak dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat terus belajarnya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Ya, berdoa selesai. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar pelajaran matematika. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar penjumlahan bilangan bulat, hari ini kita akan belajar pengurangan bilangan bulat. Untuk lebih lengkapnya lagi, kita simak video pembelajaran yang berikut ini. Halo, selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar pelajaran matematika. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang penjumlahan bilangan bulat. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang pengurangan bilangan bulat. Sudah siap semua anak-anakku sekalian? Oke, good. Tahukah kalian ketentuan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan pengurangan dua bilangan bulat adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila bilangan positif dikurangi bilangan positif, maka hasilnya sama dengan bisa berupa bilangan positif atau bilangan negatif atau bisa juga hasilnya 0. Yang kedua, bilangan negatif dikurangi bilangan negatif, maka hasilnya dapat berupa bilangan positif atau bilangan negatif atau bisa juga 0 hasilnya. Yang ketiga, bilangan positif dikurangi bilangan negatif, maka hasilnya sama dengan bilangan positif. Ingat, jika bilangan positifnya terlebih dahulu dikurangi bilangan negatif, ya, positif dikurangi negatif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Yang keempat, apabila bilangan negatif dikurangi bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Ingat, ini yang pertama dikemukakan adalah bilangan negatif terlebih dahulu. Bilangan negatif dikurangi bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Contoh yang pertama, pengurangan bilangan positif dengan bilangan positif juga. Kalau hal seperti ini pasti kalian sudah bisa. Dari TK pun pasti kalian sudah tahu. Contohnya, 5 dikurang 3. Kalian bisa langsung jawab, hasilnya 2, Miss. Nah, bagaimana caranya dengan menggunakan garis bilangan? Yuk sama-sama kita simak. Contoh yang pertama, pengurangan bilangan positif dikurangi dengan bilangan positif. 9 dikurangi 6 sama dengan titik-titik. Bilangan positif 9 artinya bilangan tersebut maju 9 langkah ke depan dari angka 0. Berarti dari angka 0, garis bilangannya diperhatikan, dari angka 0 kita menuju ke angka 9. Si kelincinya loncat sampai di angka 9, positif 9 ya. Ingat, pengurangan artinya berbalik arah. Jadi kelinci ini akan berbalik arah dari posisi angka 9 menuju posisi angka 6. Ya, tadi soalnya 9 dikurangi 6 ya. Bilangan positif 6 artinya maju 6 langkah ke depan dari angka 9. Kalau pada sebelumnya tadi dari angka 0, si kelinci sudah lompat sampai di angka 9. Nah, sekarang dari angka 9, dia maju 6 langkah. Dari angka 9, dia maju berbalik arah ya. Maju berbalik arah dulu.
Berbalik arah nih, 6 langkah ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampailah dia di angka positif 3. Jadi hasil dari 9 dikurang 6 adalah 3. Ya Miss, kalau itu mah kita udah pada tahu, nggak usah pakai garis bilangan pun bisa. Ya, memang mudah apabila bilangannya positif dikurangi positif. Selanjutnya nanti kita akan masuk ke pengurangan bilangan positif dikurangi bilangan negatif. Nah, kali ini yang contoh kedua, kita akan melakukan pengurangan bilangan bulat positif dan negatif. Contohnya, positif 4 akan dikurangi dengan negatif 5. Ya, ingat contoh soalnya yang pertama, positif 4 akan dikurangi dengan negatif 5. Bilangan positif 4 artinya maju 4 langkah ke depan dari angka 0. Perhatikan gambar kelincinya anak-anak. Dari angka 0 si kelinci akan maju 4 langkah ke depan. 1, 2, 3, 4. Sampailah dia di angka positif 4. Ingat, dikurangi artinya berbalik arah. Ya, jadi dari posisi positif 4 nih si kelinci akan bersiap-siap berbalik arah. Soal sebelumnya masih sama ya soalnya, tadi belum kita selesaikan. Soalnya adalah 4 dikurangi negatif 5. Tadi posisi kelinci sudah di angka positif 4. Kemudian dia akan siap-siap berbalik arah. Ya. Karena pengurangan negatif 5 artinya mundur ke belakang 5 langkah. Jadi dari positif 4 dia akan mundur ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hasil dari 4 dikurangi negatif 5 adalah positif 9. Cara yang paling mudahnya adalah lihat tanda di tengah. Negatif ya, 4 dikurangi kan negatif ya, dikurangi negatif 5. Min ketemu min jadinya positif. Ini sama juga berarti kamu harus mengartikannya 4 ditambah 5 sama dengan 9. Ya, karena angka di tengahnya min ketemu min jadi positif. Jadi 4 ditambah 5 adalah 9. Selanjutnya masuk contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga ini mengenai tentang pengurangan bilangan negatif dengan bilangan positif. Sebelumnya ingat, kita pertama sudah pengurangan bilangan positif dan positif. Yang kedua tadi sudah pengurangan bilangan positif dan negatif. Nah, yang ketiga ini nih kita pengurangan kebalikannya. Kebalikannya dari yang sebelumnya, pengurangan bilangan negatif dengan positif. Contohnya, negatif 7 dikurangi 3. Contoh soalnya adalah negatif 7 dikurangi 3 sama dengan titik-titik. Bilangan negatif 7 artinya bilangan tersebut mundur 7 langkah ke belakang dari angka 0. Perhatikan gambar kelincinya. Dari angka 0 dia akan mundur 7 langkah ke belakang dari angka 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampailah dia di angka negatif 7. Karena mundur 7 langkah dari angka 6, dari angka 0. Ingat, dikurangi artinya berbalik arah. Posisi kelinci tadi kita sudah ada di angka 7 ya. Kita akan siap-siap berbalik arah.
Kita ulangi soalnya yang tadi, negatif 7 dikurangi 3. Setelah berbalik arah di posisi angka negatif 7, ya, dari negatif 7 tuh kelincinya dilihat. Kemudian yang di bawahnya angka positif 3, artinya maju 3 langkah ke depan. Sekarang perhatikan gambar garis bilangan yang di bawahnya. Posisi kelinci sudah ada di negatif 7. Dia akan maju 3 langkah ke depan. 1, 2, 3. Jadi hasil dari negatif 7 dikurang 3 adalah negatif 10. Atau lebih mudahnya kalian harus pahami seperti ini. Apabila kalian mempunyai hutang 7 kelereng kepada teman kalian, ya, hutang 7, kemudian dikurangi 3 berarti hutang lagi 3. Hutang 7, kemudian hutang lagi 3, berarti hutang kalian ada 10. Ya, berarti hutang 3 ditambah hutang lagi 7, berarti hutangnya ada 10. Hutang itu berarti negatif 10. Selanjutnya yang keempat adalah pengurangan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif. Contohnya, negatif 8 akan dikurangi dengan negatif 4 sama dengan titik-titik. Negatif 8 artinya bilangan tersebut mundur 8 langkah ke belakang dari angka 0. Dari angka 0 dia mundur 8 langkah. Berarti sampailah si kelinci ini di negatif 8. Ingat, dikurangi berarti berbalik arah, ya. Garis bilangan yang kedua, si kelinci akan bersiap-siap ingin berbalik arah. Soalnya yang tadi masih sama ya, negatif 8 dikurangi negatif 4. Setelah berbalik arah di posisi angka negatif 8, ya, karena dikurangi maka nih, lihat kelincinya dulu, dia ada di negatif 8 ya. Maka bilangan negatif 4 itu artinya mundur ke arah belakang. Dia mundur si kelincinya. Lompatnya mundur ke belakang. Perhatikan tanda panahnya. Ya, dari negatif 8 dia mundur ke belakang. Mundur 4 langkah karena dikurangi negatif 4. Jadi hasil negatif 8 dikurangi negatif 4 adalah negatif 4. Kok bisa sih, Miss? Hal mudahnya seperti ini. Kamu hutang 8 kelereng, ya, hutang dulu, ingat, hutang 8 kelereng. Kemudian dikurangi negatif 4. Sebelumnya sudah dikasih tahu ya, kalau min ketemu min hasilnya positif. Ya, berarti sama juga kalian hutang 8 terus baru dibayar 4. Jadilah hasilnya masih ada negatif 4 atau hutang 4. Ya, tanda tengah-tengahnya dilihat ya, negatif sama negatif. Negatif ketemu negatif jadinya positif. Berarti negatif 8 ditambah 4 sama dengan negatif 4. Nah, anak-anakku sekalian, baru saja kita telah simak bersama-sama video pembelajaran hari ini. Hari ini tadi kita telah belajar yang pertama pengurangan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif juga. Yang kedua, kita sudah belajar bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Yang ketiga, sebaliknya, kita sudah belajar pengurangan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif. Dan yang terakhir, yang keempat, kita telah belajar pengurangan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif. Bagaimana anak-anakku? Semoga kalian cepat paham ya akan
pembelajaran hari ini. Jangan lupa pesan Miss Novi, tetap semangat belajarnya, jaga